Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah Al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah 713 Masehi atau 99 Hijriah 717 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basrin atau Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah 801 dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat. Sejak kecil, Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian, Ismail meninggal dunia, kemudian disusui oleh ibunya, sehingga Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang digunakan Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang di sungai Zalah. Ketika kota Basriyah dilanda sebagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk mencari penghidupan di kota. Namun, Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya, sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah, Rabi'ah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya atau budak seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pada usia remaja ini, Rabi'ah menjadi salah satu remaja yang kehilangan kemerdekaannya dan menjadi amat yang dapat diperjualbelikan dari majikan yang satu ke majikan yang lain. Setelah bebas dari hamba sahaya, Rabi'ah pergi mengembara di padang pasir. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikenal menjadi tokoh sufi besar dan dikunjungi banyak orang. Suatu saat, Rabi'ah pulang dari menunaikan ibadah haji. Kesehatannya mulai menurun. Para sahabatnya banyak yang berdatangan untuk membantunya, tetapi Rabi'ah tidak ingin menyusahkan orang lain. Ia menyampaikan kepada sahabatnya yang telah lama menemaninya, yaitu Afda bin Abi Sawal, bahwa sebenarnya ia sudah menyiapkan kain kafan untuk membungkus jenazahnya. Tidak lama dari kejadian tersebut, awan mendung menggelayut di bumi Baghdad, dan nampaknya Sufi Agung Rabi'ah Al-Adawiyah wafat di Basriyah pada tahun 185 Hijriah 801 Masehi. Inti ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Corak tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah berfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah, yaitu cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan 2 corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makom ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawanya kepada pengalaman baru, yakni pengalaman merasakan cinta. Yang kedua, yaitu cinta karena dirimu. Pada makom ini, Rabi'ah Al-Adawiyah mengalami kasyaf, yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhan. Melalui proses mukasyafah, hamba berusaha Tuhan membukakan hijab Rabi'ah Al-Adawiyah, sehingga tercapailah makom musyahadah, yaitu pengalaman menyaksikan keagungan Allah melalui basriyah atau mata hati, sehingga ia mencapai ma'rifat atau mengenal Allah dengan meyakinkan. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sambungannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan panutan kehidupan sufi, Rabi'ah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya, dan puisi cintanya sering dirujuki oleh para sufi lainnya. Terima kasih.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.